Nah untuk tipe YTX 9BS ini dia cuman 8 ampere ya, dia cuma 8 ampere hour gitu, jadi nggak sesuai dengan spek yang ada di buku manual ya. Ini cuma 8 ampere hour. Halo semuanya, balik lagi dengan gua Wan Saputra. Kali ini gua mau coba ganti aki ya, aki dari motor R6. Jadi kemarin setelah gua cek ya, aki bawaan motor yang gua beli second ini umurnya udah lebih dari 2 tahun sejak tahun produksi ya. Jadi kalau aki itu memang baiknya 2 tahun atau sampai 3 tahun maksimal itu diganti akinya begitu, karena memang biasanya rata-rata umur dari aki kan sekitar 2,5 sampai 3 tahun ya. Untuk aki yang bawaan gue beli ini dia pakai Yuasa, tahunnya 2021 bulan 4 ya, jadi udah 2 tahun lebih ya, 2,5 tahun, dan memang ini idealnya diganti. Makanya pagi ini gua mau coba ganti aki ya. Aki yang mau gua ganti ini akinya pakai ini Motobat ya, Motobat tipe MBTX 9U. Coba kita cek ya, ntar dia muat apa enggak ini MBTX 9U ya. Jadi aki ini gua beli online ya, 600 ribuan, sama ongkir kena 40.000, cukup murah menurut gua ya. Dan juga akinya produksinya bulan Juni 2023 ya, artinya selisih sekitar 3 bulan 4 bulanan ketika kita beli gitu, sejak tanggal produksinya. Untuk lepas aki usahakan dari minus dulu ya, minusnya kita buka, baru kita buka positifnya. Jadi yang gua baca-baca sih memang baiknya begitu, kita buka minusnya dulu. Setelah minus kebuka, kita buka positifnya. Oh ya, sebelum itu kita buka ini dulu ya. Kita buka dua ini ya, baut yang di sini. Jadi untuk aki IR sendiri pastikan sesuai dengan speknya ya. Di buku manual itu speknya adalah 10,5 ampere ya. 10,5 ampere. Di speknya 10,5 ampere. Dan motor gua ini pakainya tidak sesuai spek ya. Jadi kalau spek di buku manual kan 10,5 ampere ya. Di yang bawaan dari motor gua waktu beli second ini, gua dapatnya yang 9 ampere kalau salah. Coba kita cek ya. Kita buka dulu yang positif. Setelah yang negatif buka ya. Kita buka, kita ambil akinya, dan ya ini akinya. Jadi gua beli motor ini second ya, second, dan aki ketika gue dapet dari motor ini adalah tipe YTX 9BS. Nah untuk tipe YTX 9BS ini dia cuman 8 ampere ya, dia cuma 8 ampere hour gitu, jadi nggak sesuai dengan spek yang ada di buku manual ya. Ini cuma 8 ampere hour, jadi speknya itu 10,5 ya. Kalau kalian punya ER dan akinya 8 ampere hour ya, ini nggak sesuai dengan spek dari buku manual ya. Takutnya kelistrikannya akan ada impact gitu, akan ada pengaruhnya gitu. Itulah kenapa gue kemarin setelah sadar aki bawaan dari motor ER second gue ini bukan 10,5 ampere, gue langsung order yang baru, aki baru, tau juga umurnya udah 2,5 tahun ya gitu. Jadi kalau pakai Yuasa itu pastikan jangan yang YTX 9BS ya, karena ini masih 8 ampere. Kalau salah ada yang YTX 12BS itu sudah 10,5 ampere ya, Yuasa juga, tapi harganya sekitar 820 sekian lah gitu. Nah sedangkan untuk yang Motobat ini ya, Motobat ini dia harganya lebih murah. Coba aku buka dulu ya. Oke, jadi Motobat ini gue pakai yang MBTX 9U. Kita buka, gue beli Motobat ini 600 sekian ya, sama ongkir kenanya 600, hampir 650 lah gitu. Tapi kita dapat yang 10 mAh. Jadi di sini kalau kita lihat dia 10,5 Ah ya. Jadi kalau Motobat itu dapatnya 10,5 Ah. Kalau Yuasa tipe yang YTX ini dapatnya yang 8 Ah. Jadi untuk harga yang lebih murah ya, untuk yang Motobat ini gue beli 600 sekian. Kalau YTX 9BS ini juga 600 sekian gitu, kalau nggak salah ya. Tapi dengan harga yang sama, kalau kita beli Motobat itu kita dapat yang 10,5 ampere hour ya. Artinya
kalau gue pribadi dengan harga yang sama, dimensi yang sama juga ya, bentuk ukuran sama, ampere hournya lebih besar motobat sih, gue rekomend untuk beli ini ya, motobat. Karena kalau kita ngejar Yuasa yang 10,5 ampere hour itu harganya udah 830-an, jadi kita bisa hemat sekitar 230.000 ya. Untuk dimensinya sih sama ya, YTX9BS dengan motobat yang tipe ini ya, MBTX9U, dimensinya sama, juga sama, samping sama, lebarnya juga lebarnya sama ini. Jadi untuk ER cukup cocok ya pakai motobat yang tipe MBTX9U gitu dengan harga 600 sekian, dan ini cukup worth it. Untuk kodenya gua nggak tahu nih cara bacanya gimana ya. Jadi sini motobatnya ada kode produksi ya, seperti ini. Ini kode produksi, dan sini juga ada kodenya. Cara bacanya gua nggak paham. Gue pernah tanya ke sellernya, katanya ini produksi Juni 2023, cuman cara bacanya nggak ngerti gitu. Ketika gue tanya gimana sih cara baca kode produksinya, dia nggak mau jawab gitu. Katanya ini dirahasiakan supaya nggak banyak pemalsuan dari aki motobatnya gitu. Coba sekarang kita pasang ya. Positif di sini, buka dulu. Jadi kalau secara manual ER itu butuh aki 10 ampere hour ya, 10,5 ampere hour. Dipastikan motor ER kalian juga 10,5 ampere hour gitu, supaya kelistrikannya normal dan memang sesuai spek. Takutnya kalau kita nggak sesuai spek nanti akan ada pengaruh di kelistrikannya gitu, dan takutnya kenapa-napa ya motornya. Motobatnya pas ya, sesuai dengan ukuran. Kalau kalian mau yang YTX 12BS ya dari Yuasa, harga 820-an, gue udah cek ya secara dimensi ukuran itu sama persis juga dengan motobat ini, cuman harganya 200.000 lebih mahal gitu. Jadi yang paling worth it itu emang aki ini worth it banget sih gitu. Ya kita pasang ya, yang kalau pasang positifnya dulu ya, kalau ngelepas itu negatifnya dulu ya. Jadi cukup begitu saja ya untuk masang aki dari ER6, cukup mudah, cukup simpel. Jadi buat yang mau ganti aki ER6 pastikan ampere hournya ya. Jadi kalau di motobat itu dia ampere hour 10,5 ampere hour nih, sesuai dengan buku manualnya juga 10,5 ampere hour. Jadi pastikan ampere hournya sesuai dengan buku manual supaya kelistrikannya normal dan nggak terjadi apa-apa gitu. Karena kalau kita maksain pakai yang ini ya, ini pun muat aja secara dimensi, sama dimensinya, cuman nggak sesuai spek karena sini cuma 8 ampere hour. Harganya pun sama kok, Yuasa tipe YTX9 dengan motobat ini ya MBTX9U dengan harganya sama, tapi ampere hournya beda aja ya. Pasti mending milih yang ini ya. Untuk ketahanan sih harusnya oke ya, motobat itu bisa sampai 2 tahun atau 3 tahun bahkan beberapa orang. Jadi cukup rekomen lah aki ini gitu. Oke, dari gua segini dulu untuk penggantian aki ER6 ya. Next time gua akan bahas-bahas lagi tentang ER6 yang lainnya. Dari gua begitu, sekian, makasih.